Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ainun Mardia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sel tumbuhan. Apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah mulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Sel tumbuhan memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Umumnya berukuran mikroskopis, artinya hanya dapat dilihat di bawah pengamatan mikroskop. Meskipun sel merupakan unit terkecil, namun di dalamnya masih terdapat bagian-bagian yang lebih kecil lagi dan berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel itu sendiri, atau disebut dengan organel. Jenis organel pada sel tumbuhan bermacam-macam dan masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu fungsi sel tumbuhan. Yang pertama yaitu mengatur semua aktivitas tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan. Ketiga, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu menyusun dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-ciri dari sel tumbuhan. Yang pertama memiliki dinding sel, kedua memiliki plastida atau kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Ketiga memiliki vakuola yang besar, keempat ukuran nukleusnya yang lebih kecil dibandingkan vakuola, kelima bentuk selnya tetap, dan yang terakhir yaitu penyimpanan energinya dalam bentuk butiran pati. Struktur sel tumbuhan. Secara umum, struktur sel terbagi atas sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel tumbuhan tergolong ke dalam sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel makhluk hidup bernukleus yang dibungkus oleh membran. Ciri-ciri sel eukariotik adalah sebagai berikut. Ciri-ciri sel eukariotik. Pertama, sitoplasma dan nukleoplasma terpisah. Kedua, bahan gen berada di dalam inti sel. Ketiga, memiliki organel seperti badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan kloroplas pada tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu bahan gen DNA berbentuk seperti pita ganda yang tersusun spiral saling melilit atau double helix. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian organel sel tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel tipis dan berlapis-lapis. Diseliputi oleh membran sel atau membran plasma, dibedakan atas dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Terdapat plasmodesmata yang menghubungkan antara protoplasma satu dengan lainnya. Memiliki fungsi di antaranya untuk mencegah sel menggabung, melewati batas maksimum, melewati berbagai jenis zat untuk kebutuhan sel. Kedua yaitu membran sel atau membran plasma, terletak di antara dinding dan isi sel sitoplasma, tersusun dari senyawa kimia lipoprotein atau gabungan senyawa lemak dengan protein. Ketiga, bersifat selektif permeabel, artinya membran sel hanya dapat dimasuki oleh zat atau molekul itu saja. Memiliki fungsi diantaranya untuk batas antar sel, melindungi isi sel agar tidak keluar, mengatur keluar masuknya berbagai macam zat, reseptor dari luar seperti hormon, bahan kimia, rangsangan mekanik, dan rangsangan listrik. Ketiga yaitu plastida. Plastida mengandung DNA, ribosom, sejumlah enzim, dan beberapa jenis protein. Umumnya memiliki zat warna atau pigmen, namun ada juga yang tidak memiliki zat warna disebut leukoplas. Berdasarkan kandungannya, leukoplas sendiri terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu amiloplas, plastida yang mengandung amilum, proteinoplas, plastida yang mengandung protein, dan elaioplas, plastida yang mengandung lemak. Berikut berdasarkan kandungan pigmennya. Plastida terbagi menjadi kloroplas dan kromoplas. Kloroplas adalah plastida yang sebagian isinya merupakan klorofil. Sedangkan kromoplas adalah plastida yang mengandung pigmen-pigmen dominan
seperti pigmen merah, jingga, kuning yang banyak terdapat pada bunga, buah, dan biji. Memiliki fungsi diantaranya untuk fotosintesis dan mensintesis asam lemak dan terpen. Keempat yaitu vakuola. Dibungkus oleh selapis membran yang disebut tonoplas. Terdapat beberapa macam senyawa kimia seperti garam mineral, karbohidrat, asam amino, dan antosianin atau pigmen pada bunga. Semakin tua suatu tumbuhan, maka vakuola yang terbentuk semakin besar. Memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan. Kelima yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan disebut diktiosom. Jumlahnya dapat mencapai ratusan pada setiap sel, berbentuk seperti katung pipih yang dibatasi oleh membran. Memiliki fungsi diantaranya untuk proses sekresi, membentuk dinding sel, menghasilkan lisosom, membentuk akrosom. Keenam yaitu ribosom, terletak di dalam RE, sitoplasma, dan nukleolus. Jumlahnya bergantung pada keaktifan sel. Semakin aktif suatu sel, maka jumlahnya akan semakin banyak. Memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Ketujuh yaitu retikulum endoplasma, terletak di dalam sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosom terdapat dua jenis RE, yaitu retikulum endoplasma kasar, merupakan RE yang terdapat ribosom, berperan dalam pembentukan membran dan protein. Retikulum endoplasma halus, merupakan RE yang tidak terdapat ribosom, berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan penyimpanan kalsium. Secara keseluruhan memiliki fungsi diantaranya untuk tempat perekatan ribosom, memperkaya senyawa protein hasil sintesis ribosom. Kedelapan yaitu mitokondria, berbentuk lonjong dibungkus oleh selapis membran yang terdiri dari membran luar dan membran dalam atau krista. Krista memiliki banyak lekukan yang berfungsi untuk memperluas permukaan saat berlangsungnya respirasi. Jumlahnya bervariasi bergantung pada tingkat metabolisme. Kesembilan yaitu mikrotubulus, berbentuk silinder atau tabung yang tidak bercabang dengan diameter 25 nm. Tersusun atas protein tubulin yang terangkai dalam susunan terpilin. Protein tubulinnya terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin. Memiliki fungsi diantaranya untuk memberi bentuk sel, membentuk pengangkutan bahan-bahan di dalam sel. Kesepuluh yaitu nukleus atau inti sel. Ukuran organel lebih besar dibandingkan dengan organel sel lainnya kecuali dengan vakuola. Berbentuk bulat oval, bagian nukleus meliputi membran inti atau karyoteka, pembungkus sekaligus pelindung inti. Kedua, nukleoplasma merupakan matriks di dalam nukleus, mengandung berbagai macam enzim, protein, kromosom, dan nukleolus. Ketiga, kromatin kromosom mengandung DNA. Keempat, nukleolus mengandung banyak kromosom yaitu benang-benang halus DNA. Memiliki fungsi diantaranya untuk mengatur semua kegiatan sel, tempat penyimpanan protein, tempat penyimpanan informasi genetik, dan berperan dalam pembelahan sel. Ke-11 yaitu sitoplasma, koloid yang dapat berubah dari fase sol ke fase gel. Terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, meliputi semua substansi yang ada di dalam sel, namun di luar nukleus. Memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Dan yang terakhir yaitu badan mikro, berukuran kecil dengan ukuran 0,3 sampai 1,5, terbungkus oleh selapis membran yang terdiri dari peroksisom dan glioksisom. Peroksisom-glioksisom merupakan membran yang dihasilkan RE, mengandung banyak enzim katalase yang berperan dalam metabolisme lemak, dan fotorespirasi mengandung banyak enzim katalase dan oksidase yang berperan dalam metabolisme lemak atau mengubah lemak menjadi gula. Energi hasil metabolisme digunakan saat perkecambahan biji, lebih banyak terdapat pada sel hewan. Glioksisom mengandung banyak enzim katalase dan oksidase yang berperan dalam metabolisme lemak atau mengubah lemak menjadi gula. Energi hasil metabolisme digunakan saat perkecambahan biji.